Guys, ini dia nih, handphone gaming yang ngakunya sebagai flagship killer dan berani nyenggol Realme GT6 di Instagram, guys. Ya emang sih ya, harus kita akuin kalau Poco F6 ini adalah smartphone termurah yang pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Dengan konfigurasi memori yang gede banget nih, 12GB per 512GB. Tapi guys, emang benar sebagus itu? That's why di video kali ini gue bakal bongkar total kurang lebih 25 kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki sama Poco F6 ini guys selama 2 bulan pemakaian gue kemarin. Tapi sebelum itu gue disclaimer dulu karena di video kali ini gue nggak akan ungkap spesifikasi detail dan lain sebagainya seperti review karena kita akan fokus lebih ke titik kekurangan dan juga kelebihan dari si Poco F6 ini. Tapi sebelum kita masuk ke kekurangannya guys, ini kita mulai dari poin yang positifnya dulu deh. Yang pertama nih, yang gue suka dari Poco F6 ini adalah finishing warna bodi belakangnya yang matte kayak gini guys. Ini tuh bikin smartphone ini kelihatan jadi lebih premium gitu, dan gak gampang kotor ninggalin bekas sidik jari. Bahkan kalau cuman dilihat dan gak dipegang secara langsung, ini gak bakal ketahuan loh kalau ternyata material handphone ini tuh masih plastik guys. Terus kalau kita lihat dari sisi atas Poco F6 ini guys, seperti biasa ya, kayak handphone Xiaomi pada umumnya nih, di sini masih ada IR blaster. Jadi kita bisa tetap ya ngontrol TV ataupun AC lewat Poco F6 ini guys. Gak ketinggalan juga perlindungan IP64 juga nggak absen di handphone ini. Jadi perkara air gitu ya, dijamin bakal aman sentosa. Asal nih ya jangan lu bawa berenang guys, karena ini tentu nggak bisa ya. Bergeser kalau kita lihat dari sisi depannya guys, ini bezel layarnya juga lumayan tipis banget ya. Meskipun kalau emang kita jeli banget nih, bagian dagunya tuh masih agak sedikit lebih tebal dibandingkan yang lainnya. Cuman kalau sekilas ini nggak bakal kelihatan bedanya guys. Kualitas layarnya juga udah oke banget ya. Keluaran warnanya tuh detail, kemudian tajam. Wajar sih memang karena resolusi layarnya udah 1.5K. Terus udah Dolby Vision juga nih. Refresh rate-nya juga tinggi, di angka 120Hz dan lumayan nyaman banget lah buat scrolling-scrolling di handphone ini. Terus kalau kita compare di Poco F5 yang sebelumnya, sensor fingerprint-nya tuh masih ada di samping. Nah, di Poco F6 ini guys, udah di dalam layar. Kemudian responsivitas layarnya juga ini enak banget lah guys. Pas gue main Mobile Legends ya, itu mantep pol lah pokoknya. Bahkan pas lagi rame-ramenya sekalipun nih, ya wajar aja sih ya, namanya juga smartphone gaming kan ini. Ditambah lagi untuk lapisan dari layarnya ini guys, udah make yang namanya Corning Gorilla Glass Victus. Ini kelas atas gitu guys. Jadi kalau misalkan lu nggak mau pakai anti gores ataupun tempered glass, ya gue rasa sih harusnya masih aman-aman aja layarnya. Nah, sebagai smartphone gaming ya, gue ngerasa kalau ini Poco tuh kelihatannya nggak main-main soal kamera dari Poco F6 ini guys. Karena jujur, ini hasilnya tuh menurut gue sih udah cukup bagus banget ya. Mungkin ini faktor dari sensor Sony yang disematkan di kedua lensa kamera belakangnya guys. Meskipun kalau kita bandingin sama kamera handphone lain dengan harga yang serupa ataupun lebih tinggi, kayak misalkan Vivo V30 misalnya, hasil foto Poco F6 ini juga jelas belum selevel sih sebenarnya. Terus yang gue suka juga nih dari kameranya adalah kemampuan perekaman videonya yang udah bisa sampai 60 fps di depan dan juga di belakang. Tapi bedanya ya, kalau di kamera belakang ini bisa sampai 4K 60 fps, sedangkan di kamera depannya ini mentok di 1080 60 fps. Dan hasilnya guys, ini menurut gue sih cukup stabil, gokil lah. Terus sebagai smartphone gaming di kelas menengah yang pakai Snapdragon 8S Gen 3 di harga termurah, jelas performa gamingnya nih nggak perlu kita raguin lagi guys. Untuk game sekelas Mobile Legends aja nih, PUBG Mobile, Poco F6 ini juga bahkan bisa main sampai 120 fps loh. Terus walaupun dipakai buat main game dengan durasi yang cukup lama ya, ini suhu dari Poco F6 ini juga nggak terlalu bermasalah. Malah nih, gue bilang ini salah satu smartphone gaming dengan manajemen suhu yang cukup baik guys. Nah mungkin ini karena faktor cooling sistemnya ya yang terasa cukup optimal banget di handphone ini. Terus kalau gue baca di website resminya, ini mungkin juga karena ada sensor temperatur gitu guys di bagian bodi belakangnya yang tentunya ini bisa kontrol suhunya bro. Cuma sayang nih dampaknya jadi ke performanya yang entah kenapa kalau dipakai gaming lama yang awalnya tuh bisa 120 fps guys jadi turun maksimal cuma 90 fps aja. Untungnya sih masih stabil ya dan gak bikin pengalaman gaming tuh jadi berkurang guys.
Terus kalau misalkan lo termasuk yang suka pakai TWS ataupun headset, kabel pas main game, ini Poco F6 ini juga punya speaker yang udah stereo guys. Jadi masih masuk kategori oke lah buat dipakai main PUBG, yang kadang tuh butuh buat arah jejak kaki, stepnya tuh supaya kedengeran gitu guys. Selain punya performa gaming yang jempolan nih, Poco F6 ini menurut gue juga cocok buat lo yang nyari smartphone termurah dengan storage super luas. Kenapa guys? Karena Poco F6 ini storage-nya tuh udah 512 GB. Ini bukan eMMC ya, tapi udah UFS bro. RAM-nya juga udah 12 GB, jadi perkara multitasking banyak aplikasi pun ini nggak bakal jadi masalah. Lanjut ke kelebihan lain yang gue suka nih adalah masalah chargernya yang udah 90 watt guys. Ya meskipun ekspektasi gue tuh sebenarnya lebih condong ke 120 watt sih, biar lebih cepat gitu ngecasnya. Cuman dengan angka 90 watt aja, ini udah bisa ngecas 100%, cuman butuh waktu 40 menit aja guys. Menurut gue sih ini udah lebih dari cukup lah. Dan kelebihan terakhir nih ya, dari Poco F6 ini adalah dukungan update softwarenya yang dijamin loh selama 3 tahun untuk update OS dan untuk Android update-nya nih. Plus dukungan update security patch dikasih garansi selama 4 tahun guys. Oke ya, meskipun memang Poco F6 ini punya banyak banget kelebihan seperti yang udah gue paparkan tadi, terutama dari segi performanya guys, tapi handphone ini tuh nggak 100% sempurna. Terbukti nih pada saat gue coba selama 2 bulan, gue pun menemukan beberapa titik kelemahan yang dimiliki sama Poco F6 ini dan mungkin bisa lu pertimbangin sebelum lu ngebeli nih. Yang pertama nih, meskipun gue pribadi mengapresiasi desain bodi belakang Poco F6 tadi guys, cuman secara build quality, ini sayang ya, entah kenapa tuh berasa kayak cover belakang bodi ini tuh tipis banget guys. Jadi berasa lebih ringkih gitu. Padahal seingat gue nih ya, build quality yang ada di Poco F5 sebelumnya, itu justru jauh lebih bagus dari ini guys. Terus nih, meskipun embel-embel Poco F6 ini adalah handphone dengan performa gaming, tapi yang gue sayangkan adalah jack audio 3,5 mm-nya tuh malah nggak ada alias absen. Ya emang sih ya, speakernya tuh udah stereo, tapi buat gaming yang lebih kompetitif guys, menurut gue tuh pakai headset kabel itu lebih proper loh. Karena ya lo tau sendiri kan, kalau pakai TWS itu masih ada delay-nya sometimes. Tapi di sisi lain nih, gue tuh kayaknya juga ngerti sih alasan kenapa nggak dikasih jack audio 3,5 mili. Alasannya adalah biar kita tuh nggak main game sambil ngecas mungkin guys. Karena kalau misalnya kita mau pakai headset kabel, otomatis kita harus pakai port Type-C-nya nih. Sehingga ya kita nggak bakal bisa tuh main sambil ngecas guys. Tapi ini justru menurut gue sih menutupi kekurangan lain dari si Poco F6 ini guys. Yaitu nggak ada fitur bypass charging-nya. Otomatis gue pribadi ini sama sekali nggak menyarankan buat lo main game sambil ngecas guys. Karena bakal ngaruh banget nih ke performa dari baterainya nanti. Terus nih ya, meskipun gue tuh nggak ada komplain terkait dari kualitas layarnya, tapi sebagai smartphone gaming yang mengklaim bahwa handphone ini lebih baik dibanding Realme GT6, gue rasa nih kalau Poco F6 ini pakai panel LTPO AMOLED, ini jauh lebih ciamik guys. Kenapa? Karena konsumsi dayanya itu bisa jauh lebih irit pastinya. Karena refresh rate-nya itu bisa turun sampai ke angka 1 Hz. Nggak cuma adaptif di angka 60 ke 120 Hz aja guys. Karena nih ya, pengalaman gua waktu pakai F6 ini guys, jujur entah kenapa performa baterainya tuh agak sedikit boros. Untung chargernya tuh udah 90 watt. Jadi gue sama sekali nggak terlalu permasalahin banget hal ini. Terus soal kamera nih, di Poco F6 ini cuma pakai sistem dual kamera yang kalau dibandingin sama kelas harga 5 jutaan lain guys, seharusnya ini bisa ngasih yang lebih gitu. Contohnya nih, kayak satu lensa tambahan lah, yaitu lensa tele untuk kebutuhan zoom foto gitu misalkan. Tapi karena gue pribadi ini nggak terlalu butuh sama lensa tele, ditambah lagi sama segmentasi handphone ini memang lebih ke performa gaming guys. Jadi lensa utama dan ultra wide dengan sensor Sony, gue rasa juga udah cukup sih menurut gue. Tapi catatan lain nih, soal kameranya ada di sisi kamera selfie-nya guys. Yang menurut gue nih hasilnya tuh B aja. Justru nggak kelihatan kayak hasil handphone 5 jutaan gitu. Malah kayak hasil foto kamera smartphone yang harganya 3 juta lah let's say. Hasil foto low light-nya pun ini kelihatan turun banget ya guys kualitasnya. Sama sekali nggak sebagus kualitas foto kalau misalkan kondisi siang hari gitu.
Terus buat lo nih yang ngerasa storage 512 GB di Poco F6 ini masih kurang, mungkin solusi satu-satunya selain langganan Google Drive adalah ganti handphone lo guys. Soalnya SIM tray-nya tuh sama sekali nggak ngedukung buat micro SD tambahan. Dan terakhir nih, sayangnya buat sebuah smartphone dengan klaim flagship killer, Poco F6 ini tuh masih ada bloatware dan juga iklannya nih guys. Ya meskipun untuk bloatware-nya ini udah bisa di-uninstall sih. Dan iklannya juga nggak signifikan banget sih. Cuman ya aneh ya, flagship mana coba yang di UI-nya tuh ada iklan guys. Tapi ya udahlah ya, mungkin ini salah satu trik untuk menekan harga dari Poco F6 ini guys. Dari gue pribadi, selama iklannya nggak iklan pinjol ya kan, kemudian nggak ada iklan yang aneh-aneh ya nggak ada masalah gitu guys. Kurang lebih seperti itu ya, 25 kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki sama Poco F6 ini. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan sebelum lo ngebeli. Kira-kira plusnya seperti apa, minusnya seperti apa, jadi lo lebih tahu banyak gitu guys. Atau mungkin buat lo semua udah ada yang make, monggo silahkan langsung sharing-sharing aja pengalaman kalian selama make Poco F6 ini bro. Bemo pamit, Assalamualaikum.